Nah, dan orang ketika sholat sujud itu
yang nempel tadi harus dihilangkan. Bisa bacakan tadi dulu nanti sama. Sujud itu ma'an izin jengking harus bersertai jengking, maknanya jengking bawah ya nanti terjemah bahasa dilihat bi'an tartami a'ajizat jengking itu gambarannya lawan munggah namun dari dulu pokok ajizat pokok pantai pokok musuh sujud harus pantai diangkat wama aulaha dan papan dan sekitarnya ala roksihi yang mana alama silai di bawah pantai di waman kibaili dan waman kibaili undang lilit tiba saya palau akasa atau palawin akasa maka apabila kebalik silai di atas kepalanya di atas autama ya pasawa ya atau sama antara pantat sama kepala lambung di situ maka tidak cukup. Naam ya begitu memang artinya naam itu sebuah kalimat mengiyakan tetapi hukum setelah naam itu berbeda dengan hukum yang sebelum naam. Yo yang begitu cuma hingga nabi ilmu hingga nabi bilang jika di sana ada penyakit la mungkin ma'aha as-sujud illa kadalik aja yang memang normalnya orang sujud kepalanya harus di bawah pantatnya di atas tetapi apabila ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk sujud semacam contoh ada penyakit, ada alasan tertentu yang tidak memungkinkan, maka ya tidak harus begitu, boleh tidak ya. Kemudian dilanjutkan dibuat ibak bijak darihi dengan cara meletakkan ketika sujud ini meletakkan batuk atau jidatnya dikasfin. Batuk itu salahnya adalah ma'akas fa'inkan alaiha jikalau di batuk orang yang sholat itu ada ka'asor batin sebagaimana korban orang sakit antul pas atau salah pas itu dia taruh di atas jadi batuk lambat singkat maka sholatnya sujudnya tidak sah nanti illa ayyakuna bijirohatin kecuali di sana terdapat jirohan. Jirohan itu tapi wasyakku alaihi zalatuhu masyakkatan syadidatan wa yasuhu yang mana jirohan tadi ada satu yang repot atau kesulitan untuk dihilangkan. Apabila dihilangkan maka rukun sholat yang tertentu adalah sujud doa. Sujud itu ada di setiap rakaat. Yang mana sujud itu di selain sesuatu yang di bawah. Contoh kita sholat itu kan ada sesuatu yang kita bawa. Yang kita bawa di antaranya adalah pakaian. Contoh yang paling mudah adalah kita kalau perempuan membawa mukena potongan itu contoh yang mungkin bisa kita gambarkan atau kalau laki-laki bawa rida yang kita pakai kemudian mukena
itu nempel ke bumi, tetapi tidak boleh di atas sesuatu yang kita bawa. Yang mana sesuatu yang kita bawa itu ikut bergerak ketika kita bergerak. Contoh, ada orang bawa mukena potongan, itu kan sudah ditata rapi, dan sebenarnya korban dulu sudah rapi, hadutnya harus beli terbuka. Aduh, ini agak rumit, agak susah, dan rambutnya harus tertutup. Ini yang perlu susah, hadutnya kudu ketok, tapi rambutnya gak boleh ketok. Kalau laki-laki enak, yang penting hadutnya terbuka, pakai kedua ada diginikan dan selesai, meskipun terlalu ke atas rambutnya kita tidak apa-apa, sebab tidak termasuk awal. Tapi kalau perempuan kan harus. Dan nanti ketika kita sujud itu, kalau gambarannya ada, pertama yang kita letakkan adalah dengkul. Nanti yang letakkannya dengkul, kemudian kedua tangan, kemudian handuk sama hidung. Yang harus terbuka itu handuk. Terus bagaimana kita kalau sujud itu tidak boleh di atas sesuatu yang kita bawa. Yang mana sesuatu itu ketika kita bergerak. Contoh rukuk yang kita bawa, ketika kita mau rukuk kita atau menang kita itu bergerak ya. Kemudian ketika kita ibadah juga bergerak. Kemudian ketika kita sujud, nah misalnya ini rukuknya potongan, kok kita sujudnya di atas rukuk kita, di atas rukuk kita, itu tidak diperbolehkan. Sebab apa? Itu namanya sujud di atas mahmul yang yataharraku biharati. Jadi harus hati-hati. Rukuk biasanya kan begini, ya, kita sujud ya begini. Rukuk yang potongan itu biasanya kan mempertahankan menghubungi tangan, karena tangannya kelihatan juga repot. Tetapi nanti kalau rukuk sujud jangan sampai di atas rukuk. Mungkin kalau dipraktekkan mudah ya. Yang penting nyatanya ini rukuk di sini. Sujudnya berarti agak depan, jangan sampai di atas rukuk. Gimana? Ya, intinya begini. Memang ya, intinya begini. Rukuk itu dalam rangka menutupi Allah termasuk tangan, biasanya tangan. Terus tetapi ada satu hal yang harus kita penuhi, yaitu ketika sujud tidak boleh di atas pakaian atau sesuatu yang bergerak ketika kita bergerak. Kayak kita lebarkan, ya lebar sesuai ini, tetapi sujudnya tidak boleh di atasnya. Gimana Pak? Makanya kalau ada wena dan tidak berisiko, sebenarnya rukuk yang diagung mbah itu yang langsung itu kan sudah ada desain, ada tangannya di sini, desain enak. Agak simpel dan agak bukan simpel, enak. Terus kalau contohnya lagi
menutupi gatot, maka kepada biasa sujud tidak sah. Contoh yang dicontohkan di Al-Quran itu adalah ridah. Ridah kan ridah itu yang dipakai di bulan, itu ridah. Terus ketika kita ridah, ridahnya kan bergerak. Apabila nanti ridah itu kita sujud melembek di bawah, pas di depan kita sujud di atas ridah yang ada, maka tidak diperbolehkan. Beda kalau sajadah itu kan jelas sekali jadi, atau bahkan mungkin kita bawa yang besar, sapu tangan misalnya, beda lagi sapu tangan kita bawa, tapi itu jarang dan sering adalah tidak. Maka pastikan bahwa kita sujud itu di tempat yang tidak kita bawa, di sesuatu tempat yang tidak kita bawa. Yang kedua, sujud itu makan izin. Izin itu jengking. Jengking itu saya kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Dan itu harus ada gambaran si kepala di atasnya ada. Misalnya ada orang sujud di tindakan depan sana, itu ada tindakan karena Jumatan penuh, akhirnya dia di belakang, kemudian di atas di belakang, kepalanya di sini, otomatis kan pantatnya di bawah, itu ya. Untuk di pantatnya orang lain jangan seperti. Nah, praktek yang digambarkan oleh Pak Alwi ini itu begini. Wa ibad bi badaihi wa ibad bi kafaihi minal rohati wa butul asobe wa bi badai asobi Dunama ada dari al-harfi wa-al-qobil sobe. Contoh yang dicontohkan ini yang dipraktekkan adalah ketika kita mau sujud dari iktidal, kemudian yang kita jatuhkan pertama, kita pegang ini ya, dan kita jatuhkan pertama adalah ini lutut, kedua lutut. Mepet atau bagaimana kira-kira bikot berisibrin, kira-kira sekila, kira-kira saja. Hingga sampai sedetail itu memudahkan kita penggambarannya di kitab ini. Kemudian tangannya diletakkan di depan, kira-kira saja ya. Nganceri pundak, telapak tangannya, sikunya kita angkat, tetap diangkat. Kalau sudah, kemudian batuk dan hidung, batuk sama hidung kita tempelkan. Menempelkan ini itu dengan catatan mata hamil itu metel, nekan. Gambaran kalau di kita waktu alim itu apabila di bawahnya itu bayangkan saja itu kapas itu cekok. Seberat apa penekanan? Ya seberat kira-kira kepala kita. Kalau kira-kira kepala ini 2 kilo atau 5 kilo kira-kira.
ini. Misalnya saking seseke kecuali ya, lagi-lagi kalau dalam bab sholat itu, kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ideal normal, ya tidak apa-apa. Contoh misalnya sakit, misalnya ada pas dalam sholat dalam kondisi di ruangan yang tidak bisa bergerak sama sekali, atau misalnya di penjara atau dalam sholat di tempat yang tidak mungkin bisa sujud lagi. Kemudian selanjutnya menempelkan batin telapak batin jari-jari. Batin itu dalam. Kita punya kaki, misalnya ini kaki telapak kaki. Misalnya ini telapak kaki. Contohnya enak kaki. Di sini telapak kaki. Itu kan ada yang batin itu yang dalam. Dan ini kan ada jari. Jari kaki ujung. Jari itu kan ada yang batin yang dalam. Nah, bisa sujud itu sesuai adalah batinnya itu ketempel. Berarti kalau bisa itu ditekan, bijinya jejek. Kok jadi apa? Begini. Ditekan, ininya jejek. Sehingga yang menempel itu batin tengah. Tidak ujung, tidak samping. Ujung hanya gini, ujungnya hanya gini. Bijinya. Ini namanya ujung. Harus tekan. Biar nanti telapak kakinya bisa berdiri dan ditekan. Mantap menekan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi satu anggota sujud kan ada 7. Gatot, ya gatot ini. Kemudian kedua telapak tangan ini boleh terbuka, boleh tertutup. Untuk gatot harus terbuka. Kemudian kedua lutut, kalau ini harus tertutup. Kemudian kedua telapak kaki atau kedua jari, telapak kaki, kedua telapak kaki. Kan 7 ini yang harus terbuka. 1 yaitu batuk yang harus terbuka. Kemudian tadi ada persyaratan kepalanya maka tidak boleh agak-agak, kecuali ada sesuatu yang menghalangi kita melakukan yang berbeda. Mungkin dari sini sebelum kita lanjutkan ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Penekanan batu itu. Jadi kita sujud sesuai dengan sujud. Artinya penekanan itu ini bukan bukan. Artinya penekanan itu tidak boleh anggar-anggar. Seberapa lamanya? Ya, seberapa kita sujud. Seberapa lama, seberapa kita sujud. Sujud yang paling minimal, sujud lama, sujud yang paling minimal atau paling sederhana adalah meletakkan seluruh
tumakninah. Karena setiap rukun itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu anten tidak bergerak, antennya semua anggota tubuh. Ketika kita sujud berarti anggota tubuh sujud yang tujuh itu sudah pada tempatnya dan dalam waktu yang minimal kita kira-kira baca subhanallah berapa detik, subhanallah berapa detik atau berapa detik lah. Dan sujud dengan rukuk itu panjang mana? Lebih baik panjang sujud. Misalnya mau lama-lamaan, sampai lama itu, misalnya bacaannya yang normal biasanya yang standar kan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sujud. Kalau sholat jamaah 3 kali, sholat sendirian ya minimal 3 kali. Itu minimal itu berarti aturan minimal sempurna, bukan minimal kecukupan. Kalau minimal kecukupan tadi hanya subhanallah dan cukup, tapi minimal sempurna itu 3 kali. Mau ditambahin 5 kali bagus, 7 kali bagus. Terus apalagi boleh kalau sholat sendiri ya, tapi kalau sholat jamaah nanti makmumnya dulu apa komunikasi dulu sama makmum, video suwe cocok apa enggak. Tak jamin kalau cocok deh. Tapi kalau makmumnya itu keluarganya sendiri, anak istrinya atau orang-orang yang bisa di satu frekuensi, maksudnya tidak masalah ya tidak masalah. Tapi kalau makmumnya itu umum ya standar-standar saja. Agak mungkin yang lain. Lutut dulu apa tangan dulu. Kalau saya katakan tadi itu kita kan iktidal pertama gini, iktidal kan kita lepaskan ya. Terus posisi masih memegang lutut, berarti lutut dulu ya. Nah ini kata dulu berbicara lutut dulu idealnya bagi yang memang kondisi kesehatannya masih standar prima. Tapi nak kagum yang sepuh misalnya lutut malah berat, Islam sing paling penak nomoriye jenengan yang sepuh kadang kan natap nodul riyen kalian asto riyen enak undi tak yang sepuh kenapa nanti dulu bisa itu beda. Ini berbicara kondisi yang standar dan masih fit atau sempurna dan begini. Atas Pak Cem yang ini hasil lutut dulu, lutut, jalani lutut dulu kira-kira tadi sejengkal tangan ikut disiplin sakilah menjawab sakilah gak began gak mepet boleh. Kalau sudah nanti tangan kedua telapak tangan kita taruh kira-kira ulur pundak, terus kita letakkan batuk sama hidung. Kalau batuk sama hidung itu bisa bersamaan atau kelompok. Tapi yang paling pokok nomor batuknya. Kalau hidungnya
irungnya dipertahankan malah kangelan. Yes, irung kan yang terutama apa? Sikunya diangkat ya. Ini sing perempuan itu sikute tetap diangkat. Sikute tetap diangkat. Wah, kangelan Pak Imam, tapi kita berbicara ideal sesuai dengan kita ini sikute sing sae diangkat. Diangkatno karo karena perempuan, tapi kalau laki-laki diangkat beda. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah kakinya, drijinya itu dipancap. Bahasa yang paling benar, drijinya dipancap. Tekan. Jangan hanya anggar-anggar begini. Di sini lagi anggar-anggar. Ini jinnya berbentuk tapi pucuk. Ingat pucuk. Kadang-kadang cicit. Akhirnya tadi ya. Ini. Gimana? Kaki. Kalau sakit. Kalau sakit itu lagi beda. Perkara sholat ini kondisi. Ketika sakitnya kok wah bahaya misalnya kita baru macam malah bahaya misalnya, dan dokter justru malah tidak memperbolehkan kok dan sujud ini salah satu hal atau kondisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah sujud. Maka dari itu sujud ini perlu sebagai media yang kan paling dekat tadi, paling dekat penghambaan seorang yang kondisi sujud. Doanya ditambah boleh tidak bagus. Dalam sujud menambah doa itu bagus. Doanya bahasa Arab tapi intinya kalau sholat itu boleh menambah doa-doa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya tidak usah tambah ya, karena memang sholat itu bahasa Arab. Boleh semuanya boleh. Ambil di Quran kan banyak doa-doa Rabbana Dzulna Anfusana Rabbana Atina fid dunya hasanah Allahumma rzuqna apa-apa. Tapi sekali lagi kalau ada imam standar lah ya sedia kali nanti tambahin pakai makmum suwi kecepatan dia cepat benar standar bagus. Jujur saya kan yang tahu dan gue karena enten itu pencetak itu yang bayar itu satu duduk, tapi ternyata dalam sholat jamaah malah pakai kursi. Satu duduk, tapi pas sholat jamaah itu dia pakai kursi. Bagaimana? Terus memang kalau memang bisa tidak pakai kursi dengan kursi. Tapi kalau mungkin yang tadi
tidak bisa di bagian